Eyang, Opa Oma, Bapak Ibu, Om Tante, saudara-saudari orang muda Katolik dan juga adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, wedang serai dimakan dengan arem-arem. Selamat sore dan berkah dalam. Semoga Bapak Ibu semua di dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita, karena kita bersama-sama berekaristi sebagai saudara seiman di hari Minggu biasa yang ke-23. Bacaan-bacaan hari ini sangat menarik sebenarnya bagi kita, sesuai dengan apa yang menjadi homili Bapak Paus Fransiskus ketika mengadakan misa akbar di GBK. Kita harus menjadi pendengar sabda, tetapi juga harus menjadi pelaku sabda. Di dalam bacaan yang pertama hari ini, sore hari ini, dari mana Bapak Ibu? Ada yang ingat? Ada yang ingat dari Yesaya. Konteks Nabi Yesaya itu hidup di dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru? Lama. Ada yang dalam perjanjian baru? Tidak ya? Perjanjian lama. Lalu mengapa Nabi Yesaya mengatakan telinga orang tuli dibuka dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai? Kita tahu kisah perjalanan bangsa Israel selama berapa? 40 tahun menuju tanah terjanji. Banyak bangsa Israel itu, bangsa yang dipilih oleh Allah itu ternyata menulikan telinganya dan membutakan matanya sendiri. Apa artinya? Mereka adalah bangsa yang dikasih oleh Allah sendiri, tetapi di tengah jalan masih menyembah Allah-Allah yang lain. Contohnya apa? Ada yang ingat? Menyembah patung lembu emas. Lalu menyembah dewa-dewa yang lain, yang tidak percaya kalau Allah itu sungguh mencintai bangsa Israel. Lalu apalagi yang terjadi? Mereka kembali setia. Dan setelah tidak setia, timbullah banyak tulah-tulah. Dan itulah yang diharapkan. Nabi Yesaya adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk mewartakan kebenaran, mengarahkan kembali bangsa Israel. Yuk kembali kepada rel yang benar, kembali kepada jalan yang benar. Maka bukalah telingamu yang tidak mendengar, bukalah matamu supaya kamu membuka mata-mata yang besar bahwa semua ini adalah berkat kasih karunia Allah. Maka Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk mewartakan itu, supaya bangsa Israel kembali kepada Allah, kembali kepada rel yang benar, tidak rel yang berbengkak-bengkok, berbelak-belok, tetapi rel yang lurus. Inilah Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk meluruskan bangsa Israel kembali kepada pertobatan. Hanya percayalah kepada satu Allah, bukan Allah-Allah yang lain. Dan konteks ini akan berbeda nantinya di dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama. Dari mana bacaan Injil hari ini? Dari Injil Markus. Injil Markus itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Pasti berbicara soal perjanjian baru, zaman di mana Yesus berkarya. Dan di situ kita tahu bahwa Yesus mulai berkarya untuk menyebarkan dan mewartakan kasih Allah kepada semakin banyak orang. Yesus berkarya itu mulai dari pengajaran, baik di sinagoga-sinagoga ataupun di pinggir-pinggir danau, pantai, bahkan perbukitan. Tetapi juga Yesus di dalam karya itu untuk mewartakan karya keselamatan Allah, juga untuk melakukan penyembuhan. Entah banyak sekali orang yang sedang pendarahan yang lamanya sudah 12 tahun, ketika menjamah jubah Yesus bisa menjadi sembuh. Banyak penyakit-penyakit lain yang Yesus sembuhkan.
Dan juga Yesus bukan hanya menyembuhkan tetapi juga membuat mujizat-mujizat. Menggandakan roti, perkawinan di Kana, dan bahkan membangkitkan orang yang mati yaitu Lazarus. Tetapi Injil hari ini berbicara soal bagaimana Yesus itu menyembuhkan mereka yang tuli telinganya dan juga akhirnya membuka mata orang dan lidah orang yang sedang sakit. Lalu berbicara apa Injil hari ini? Sebenarnya adalah yang pertama, dengan dasar iman kita yakin dan percaya kalau kita beriman kepada Allah bersama dengan Yesus Kristus, maka iman itu akan tumbuh dan berkembang. Bapak Ibu pasti di dalam Injil kitab suci sudah tidak asing ya. Iman tanpa perbuatan akan mati. Perbuatan tanpa iman akan sia-sia. Yakin Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan tanpa iman akan sia-sia. Dan inilah sebenarnya yang mau disampaikan oleh Yesus Kristus. Banyak orang tahu ada orang yang sakit telinganya, ada orang yang tidak bisa berbicara. Tetapi kalau hanya pasif, diam saja, tidak mau datang kepada Yesus Kristus, tidak mau meminta, tidak mau memohon, apakah akan terjadi karya keselamatan? Kalaupun kita sudah meminta, kalaupun kita sudah memohon, tetapi kalau tidak diterangi dengan iman yang kuat, apakah akan terjadi yang namanya karya Allah itu terwujud dalam diri kita? Dan Injil hari ini berbicara sangat luar biasa. Iman yang dimiliki oleh orang-orang sekitar yang tahu sakit itu memohon kepada Yesus Kristus, tolonglah, ada orang yang tuli, ada orang yang bisu. Mereka ingin disembuhkan, mereka ingin mendapatkan kasih Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah gerakan Roh Kudus, yaitu ketika Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, kemudian meludah dan meraba lidahnya. Dan jari Allah inilah adalah karunia Roh Kudus. Kita pun semua sama, dikaruniai oleh Roh Kudus. Tetapi kadang-kadang iman kita inilah yang akhirnya membuat karya Roh Kudus itu belum tampak nyata dan kita rasakan tidak begitu luar biasa hebatnya. Iman kita itu kadang iman yang suam-suam kuku. Itu apa? Iman ketika saya memohon permohonan dikabulkan oleh Tuhan, saya sangat beriman luar biasa. Tetapi ketika saya memohon permohonan tertentu dan ketika doa saya belum dijawab oleh Tuhan, saya akhirnya malas untuk berdoa, malas untuk pergi ke gereja dan lain sebagainya. Dan inilah yang dinamakan iman yang suam-suam kuku. Injil hari ini, Efata artinya terbukalah. Kita pun semua diundang, mari jangan menulikan telinga kita, jangan membutakan mata kita, tetapi bukalah mata kita, telinga kita, mulut kita, supaya kita mau mendengarkan sabda Allah, kemudian kita hayati, kita resapi, lalu kita wujudkan dengan kata-kata kita. Kata-kata yang kasih, kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang meneguhkan. Contohnya, bapak mama di dalam keluarga pasti punya ya putra putri, entah itu yang kecil maupun yang dewasa. Ketika anak itu salah, apa yang dilakukan bapak mama, ibu bapak pasti sudah ngomel tanpa henti. Tetapi kalau saya itu meresapkan sabda dengan baik, saya tunjukkan, nak, ini loh tidak baik, ini salah, yang benar adalah begini. Ini adalah sebenarnya kalau kita mendengarkan sabda Allah dan juga mewujudkannya dalam kata-kata, bukan untuk marah-marah, bukan untuk menyalahkan, tetapi menunjukkan ini yang salah, ini yang tidak benar, lalu ditunjukkan ini yang baik, ini yang seharusnya
dilakukan. Kalau itu benar-benar kita pendengar sabda Allah dan juga pelaku sabda Allah. Sama halnya kita kadang-kadang mudah mendengarkan berita-berita yang tidak baik. Entah itu berita soal apapun yang sebenarnya stop di dalam diri kita, tetapi karena latah kita, kebiasaan kita, kebiasaan kita untuk meneruskan, akhirnya berita-berita itu tidak kita filter dengan baik, tetapi lebih banyak kita untuk meneruskan, menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Tolong, Yesus Kristus berbicara, bukalah telinga kita, resapi dengan baik-baik, supaya kita mau juga mewartakan kasih Allah itu dengan baik, dan disitulah karunia Roh Kudus juga nyata dalam diri kita, supaya apa yang kita dengarkan sesuai dengan yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita dengarkan, yaitu sumbernya adalah kitab suci. Dan di bulan November adalah bulan kitab suci nasional. Kesempatan yang luar biasa bagaimana kita umat beriman Katolik diajak untuk mendengarkan sabda. Buka mata kita, buka telinga kita untuk mendengarkan sabda Allah. Bukan berhenti sebagai pendengar, tetapi juga pelaku sabda, yaitu mewartakan sabda Allah itu dengan sukacita, dengan kasih, dan supaya semuanya itu menjadi nyata dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Mama, saudara-saudari, orang muda Katolik dan juga adik-adik yang terkasih, semua adalah pelaku sabda. Tetapi apakah saya sungguh-sungguh sebagai pelaku sabda itu berdasarkan dengan sabda yang saya dengarkan, yaitu sabda Yesus Kristus sendiri, atau sabda-sabda yang lain, entah itu Yesi yang lain, bukan Yesus. Inilah sebenarnya yang diajak oleh diri kita masing-masing di bulan kitab suci nasional ini. Bukalah telinga kita, bukalah hati kita, supaya mulut kita ini mewartakan kasih Allah, dan disitulah hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka marilah kita mohon rahmat Allah dan karunia Roh Kudus agar dalam diri kita, melalui sabda-sabda sore hari ini yang kita dengarkan dalam Ekaristi, mari kita bersama sebagai umat Katolik di bulan September ini, bulan kitab suci nasional, mari kita buka telinga kita sebagai pendengar sabda, dan akhirnya mari kita buka mulut kita untuk mewartakan sabda Allah itu, supaya akhirnya dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan juga untuk diri kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh